Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Halo Sobat Bahari, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Bahari. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT PTKP 3 atau Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang ada di Probolinggo. Perlu kami informasikan kepada Sobat Bahari bahwa UPT PTKP 3 melalui seksi PTPB B2KP atau Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang ada di Kepanjen pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2024 menyelenggarakan pelatihan sertifikasi mutu produk pangan hasil kelautan dan perikanan bagi usaha kecil dan mikro. Untuk itu, pada saat ini kami telah mengundang salah satu narasumber pada pelatihan tersebut, yaitu Bapak Muhammad Suhadi, SPI, MSI. Beliau adalah Subkoordinator Mutu dan Diversifikasi Produk pada bidang P3KP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Hadi. Siang Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita sedang melakukan pelatihan sertifikasi mutu produk pangan hasil kelautan dan perikanan. Nah, berbicara tentang mutu, mungkin untuk menyamakan persepsi Sobat Bahari semuanya, apa sih yang dimaksud dengan mutu itu Pak? Kemudian apakah ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait dengan mutu tersebut? Silakan. Terima kasih. Mutu ini adalah nilai yang atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi, sehingga di situ mutu merupakan nilai yang harus disepakati bersama. Kemudian untuk perundangannya adalah tertera di dalam PP nomor 57 tahun 2014. Di sana mengatur tentang jaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Itu. Nah, jaminan mutu ini berarti ada semacam sertifikasi agar produk tersebut mempunyai jaminan. Nah, apa yang dimaksud dengan sertifikasi ini, Pak? Jadi di dalam di dalam perikanan ini memang ada untuk pengolahan itu adalah sertifikasi kelayakan pengolahan. Sertifikasi kelayakan pengolahan ini diatur di dalam Permen KP 17 tahun 2019. Di dalam sertifikasi kelayakan pengolahan ini di sana kriterianya adalah pada Good Manufacturing Practices atau GMP, kemudian dan SSUP. Jadi standar operasi prosedur untuk sanitasi. Jadi untuk GMP atau Good Manufacturing Practices ini adalah merupakan bagaimana cara untuk mengolah produk perikanan itu menjadi baik. Jadi bagaimana cara mengolahnya itu adalah dengan GMP tadi. Kemudian ditunjukkan dengan bagaimana melakukan sanitasi dengan proses pengolahan tadi. Itu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, pelatihan sertifikasi mutu untuk usaha kecil mikro. Nah, kalau usaha kecil mikro ini, sertifikasi yang perlu dipunyai oleh pengelola produk perikanan ini apa saja, Pak? Jadi untuk di sini diperlukan adalah SKP untuk pengolahan produk perikanannya, untuk izin edarnya
biasanya yang produk yang sederhana atau itu menggunakan PIAT. Kemudian kalau memang produk tadi mempunyai resiko yang lebih tinggi, menggunakan MD. MD ini yang melakukan BPOM dan PIAT adalah dinas kesehatan dari kabupaten. Jadi untuk isi tadi merupakan PIAT dan MD. Kemudian untuk sertifikasi lainnya adalah halal. Halal itu adalah untuk sertifikasi halal atau untuk mengetahui apakah produk tadi diolah sesuai dengan kriteria kehalalan. Jadi ada untuk izin edarnya perlu digunakan PIAT sama MD, atau PIAT saja atau MD itu tergantung dari jenis produknya. Dan untuk produk perikanan ini diperlukan SKP atau sertifikasi kelaikan pengolahan. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh oleh pelaku usaha ini untuk mendapatkan SKP ini, Pak? Jadi untuk mendapatkan SKP ini harus melakukan pendaftaran ke SKP online. Itu dari SKP online tadi nanti bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan kunjungan lapangan. Dan kunjungan lapangan nanti kegiatan untuk melihat bagaimana penerapan yang ada di sana. Tentunya di sana perlu juga dilakukan pembuatan manual untuk bagaimana dia melakukan operasi pengolahan tadi, sehingga nanti bisa diketahui langkah-langkah apa mulai dari produk itu diterima, diproses sampai nanti produk itu jadi. Jadi langkah-langkah itulah yang nanti dituangkan di dalam manual atau buku panduannya, sehingga nanti di dalam manual panduan tadi di dalam regulasinya itu adalah di Permen KP 17 tahun 2019. Di sana sudah memuat manual tadi secara terstruktur, sehingga nanti bisa diikuti oleh para bapak ibu atau pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi. Untuk mendapatkan SKP ini, maka selain mempertahankan mutu dari raw material atau bahan baku, kemudian lingkungan seperti sanitasi dan higienis, kemudian sampai akhir produk tersebut, Pak. Nah, apakah ada standar operasional untuk sanitasi dan higienis ini? Jadi untuk standar sanitasinya ini di kami mengenal adanya 8 kunci SSOP, di mana bahwa yang perlu diperhatikan adalah keamanan air dan es, karena untuk dalam berproses ini kita menggunakan menggunakan air atau es untuk dalam proses pengolahan tadi, maka keamanan air dan es itu perlu dijaga. Kemudian adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan produk. Jadi mejanya harus terbuat dari bahan yang tidak bisa mengkontaminasi produk dan aman untuk produk. Kemudian adalah pencegahan kontaminasi silang. Jadi alur proses dalam berproduksi tadi tidak jangan sampai nanti raw material disimpan di dalam tempat yang sama dengan produk, sehingga dikhawatirkan nanti terjadi kontaminasi silang. Kemudian menjaga fasilitas cuci tangan, kebersihan sanitasi dan toilet. Jadi disediakan tempat untuk bisa cuci tangan, ataupun karyawan atau para pekerja setelah dari toilet nanti bisa membersihkan tangan dengan baik. Kemudian proteksi dari bahan-bahan kontaminan.
Kemudian yang keenam adalah pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Jadi misalkan bahan kimia berbahaya ini misalkan adalah salah satu contoh adalah hand sanitizer atau sabun atau apa, sehingga diberi tanda atau diberi label sehingga tidak terbuka dengan bahan-bahan yang menjadikan misalkan bahan kayak bahan tambang pangan. Jadi supaya tidak tertukar, maka kemudian pengawasan kondisi kesehatan dan kebersihan karyawan. Jadi kebersihan karyawan ini berarti baju kerja harus bersih, kemudian karyawan yang diare dilarang diistirahatkan, dilarang untuk berproduksi, sehingga diharapkan tidak mengkontaminasi dari produk lagi. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian binatang pengganggu. Misalnya di sini ada lalat, kecoa, tikus, dan itu harus di dalam ruang proses harus terkendali semua tersebut. Mungkin kalau ada lubang angin itu dipasang-pasang sehingga lalat tidak bisa masuk, kecoa tidak bisa masuk, dan itu perlu dijaga kebersihan. Itu Bu yang untuk bagaimana prosedur sanitasi. Nah, kalau pelaku usaha ini ya dalam proses olahan produknya sudah menerapkan SKP. SKP ini sebenarnya siapa sih Pak yang mengeluarkan Pak? Jadi SKP ini dikeluarkan oleh BP2MHKP untuk saat ini yang mengeluarkan, yang saat ini masih dilakukan adalah kami dari Dinas Kelautan dan Provinsi memberikan rekomendasi untuk SKP tadi, dan kemudian sama Dirjen PDS itu direkomendasikan ke BPMHKP selaku yang lembaga yang melakukan sertifikasi. Jadi sertifikat SKP ini dikeluarkan oleh Kementerian KKP. Berarti dari pusat ya Pak ya yang mengeluarkan SKP ini. Nah, kalau peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaku usaha melakukan usahanya untuk mendapatkan produk olahan yang bermutu hari ini, perannya seberapa jauh Pak? Jadi di kami melakukan pembinaan termasuk di dalam kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu bentuk peran di mana kami melakukan pembinaan. Kemudian kami juga melakukan pembinaan terhadap petugas pembinaan mutu yang ada di kabupaten kota, kemudian di pelabuhan, sehingga nanti diharapkan dalam pembinaan tadi bisa melakukan pembinaan kepada UKM-UKM yang ada di wilayah masing-masing. Jadi peran kami adalah memberikan sosialisasi dan demikian Sobat Bahari, bincang-bincang kita kali ini. Perlu kami informasikan bahwa untuk mendapatkan produk pengolahan kelautan dan perikanan yang bermutu baik, maka kita harus menerapkan standar sertifikasi kelayakan pengolahan, dan ini menjadi kunci pokok agar produk tersebut diakui bermutu baik. Saya Tri Handayani undur diri, semoga bincang Bahari kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.